aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 20 Juni 2020 berjudul Pekan Penciptaan. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 5. Demikian firman Tuhan. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Mari kita ikuti penjelasannya. Sebagaimana halnya hari Sabat, waktu sepekan dimulai semenjak penciptaan bumi ini dan telah dipelihara dan diturunkan kepada kita melalui sejarah Alkitab. Allah sendiri telah menetapkan ukuran waktu dari pekan yang pertama itu sebagai satu contoh bagi pekan berikutnya sampai kepada akhir zaman. Seperti pekan-pekan yang lainnya, pekan yang pertama itu terdiri dari 7 hari yang biasa. 6 hari digunakan untuk mencipta. Pada hari yang ke-7, Allah telah berhenti dan kemudian Ia telah memberkati hari itu dan mengasingkannya sebagai satu hari perhentian bagi manusia. Di dalam hukum yang diberikan dari Bukit Sinai, Allah mengakui pekan itu dan kenyataan-kenyataan atas mana itu didasarkan. Setelah memberikan perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dan menyatakan apa yang harus dilakukan dalam 6 hari dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari yang ke-7. Ia menyebutkan alasan untuk perintah tersebut dengan menunjukkan kembali kepada teladannya sendiri. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Alasan ini kelihatannya indah dan mempunyai kekuatan bila mana kita mengerti bahwa hari-hari penciptaan itu adalah hari biasa. 6 hari yang pertama dalam setiap pekan diberikan kepada manusia untuk bekerja. Oleh karena Allah telah menggunakan jangka waktu yang sama pada pekan yang pertama itu untuk menciptakan bumi ini. Pada hari yang ke-7 manusia harus berhenti dari pekerjaannya untuk memperingati hari perhentian Kalib itu. Tetapi sangkaan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pekan yang pertama itu membutuhkan ribuan tahun, secara langsung menyerang dasar hukum keempat. Ini mengartikan bahwa seolah-olah Kalib memerintahkan manusia untuk memelihara pekan yang terdiri dari hari-hari yang biasa itu untuk memperingati satu jangka waktu yang panjang dan tidak terbatas. Ini bukanlah cara Tuhan dalam memperlakukan makhluknya. Hal ini membuat samar-samar dan tidak pasti apa yang sebenarnya telah dibuat dengan jelas. Hal ini merupakan sifat tidak percaya dalam bentuknya yang paling menyesatkan dan berbahaya. Sifat yang sebenarnya begitu tersembunyi sehingga itu dianut dan diajarkan oleh banyak orang yang mengaku percaya akan Alkitab. Alkitab tidak mengakui adanya abad-abad yang panjang di mana dunia ini secara lambat dan mengalami perubahan dari satu keadaan yang kacau balau. Alkitab menyatakan bahwa setiap hari penciptaan itu terdiri dari malam dan siang sebagaimana hari-hari yang lainnya sesudah itu. Pada akhir dari tiap hari penciptaan itu dinyatakan hasil pekerjaan Kalib. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 120 hingga 121. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami tentang pekan penciptaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa bagi tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, bahkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, karena mereka sedang melayani para pasien yang terinfeksi COVID. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai mereka, sehingga mereka memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pasien. Hamba juga berdoa kiranya Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar di dalam memasuki new normal ini Tuhan, mereka dapat melayani umat-umat Tuhan boleh sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Kami juga berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak siswa yang sedang diliburkan sampai saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan curahkan berkat kepada mereka dan cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka bertanggung jawab dalam segala tugas yang dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Hamba juga menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi, Bapak Presiden bersama dengan wakil seluruh menteri dan para staf, gubernur dan juga bupati dan wali kota, camat, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau curahkan hikmat sorga kepada mereka untuk dapat menemukan cara-cara metode yang terbaik untuk dapat memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang.